Reece James memulai upaya comeback terbarunya sekitar sebulan yang lalu, dan telah dimainkan oleh Maresca sebagai bagian dari proses untuk mengembalikannya ke tim utama Chelsea. Sang kapten tampil 4 kali dalam 3 pekan menjelang jeda internasional, dan berharap dapat memanfaatkan waktu 2 pekan terakhir untuk mempercepat pemulihannya. Namun, pemain berusia 24 tahun ini mengalami cedera hamstring baru, sehingga dipastikan absen pada pertandingan akhir pekan melawan Leicester City. Maresca juga mengonfirmasi bahwa cedera hamstring tersebut membuat James belum bisa kembali bermain akhir pekan ini. Kontroversi dalam pertandingan antara Bahrain melawan timnas Indonesia yang berakhir imbang pada Oktober lalu, sempat menimbulkan polemik berkepanjangan. Bahrain merasa khawatir jika harus bermain di Jakarta, terutama karena mereka menjadi sasaran teror netizen Indonesia di media sosial. Kekhawatiran ini membuat mereka merasa keselamatan tim mereka terancam jika bertanding di Indonesia. Erick Thohir pun menegaskan bahwa fokus dunia harus diarahkan kepada Indonesia, yang oleh Bahrain dinilai sebagai tempat yang tidak aman bagi tim mereka. Kami ingin FIFA dan AFC datang langsung ke sini untuk melihat bahwa negara kita aman dan bukan negara yang terbelakang. Saat melawan Arab Saudi dan Jepang, supporter mereka baik-baik saja, jelas Erick Thohir. Menurut laporan Sky Sport, Diomande diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling diminati dalam 2 bursa transfer mendatang. Manchester City, Manchester United, dan Arsenal dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Pantai Gading tersebut. Hugo Viana, direktur sepak bola baru Man City, telah menyusun strategi untuk meyakinkan Presiden Sporting agar bersedia melepas Diomande. Meski begitu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Manchester United bertekad untuk tidak kalah bersaing dengan rival mereka. Bahkan, Amorim dikabarkan telah berbicara dengan Diomande mengenai kemungkinan bergabung dengannya di Theatre of Dreams. Joshua Zirkzee adalah pemain baru yang didatangkan Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu. Setan Merah mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya dari Bologna. Namun, striker timnas Belanda ini masih kesulitan beradaptasi dengan skuad MU. Juventus dikabarkan tertarik merekrut Zirkzee. Tetapi menurut laporan Calcio Mercato, mereka memutuskan menunda rencana tersebut. Awalnya, Juventus ingin meminjam Zirkzee pada bursa transfer musim dingin mendatang, namun MU tidak memberi izin. Akibatnya, Juventus memutuskan untuk menunda perekrutan Zirkzee hingga musim panas 2025. Marcus Thuram telah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi bersama Inter Milan musim ini, dan mencetak 8 gol. Meski memiliki postur tubuh besar, Thuram juga dikenal memiliki kecepatan. Hal ini membuat pemain berusia 27 tahun tersebut mampu mencatatkan 5 assist sejauh ini. Aku merasa seperti pemain yang kuat dengan teknik bagus, mampu mengalahkan lawan. Tapi yang membuatku istimewa adalah fisikku, ujar Thuram. Ada pemain yang sangat cepat tapi kurang kuat, dan ada juga yang kuat tapi tidak terlalu cepat. Aku memiliki kedua keunggulan itu, yang membuat para bek lawan merasa kesulitan, tambahnya. Legenda Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller, menyebut perekrutan Serhou Guirassy sebagai salah satu transfer terbaik Dortmund, sejajar dengan Jude Bellingham, Erling Haaland, dan Robert Lewandowski. Kualitasnya kelas dunia. Bagi saya, dia adalah transfer terbaik Dortmund setelah Haaland, Bellingham, dan Lewandowski. Apa yang telah dia capai sejauh ini sungguh luar biasa, ujar Weidenfeller, seperti dikutip dari laman Bundesliga. Guirassy direkrut Dortmund dari Stuttgart pada Juli 2024. Sejak bergabung, pemain berusia 28 tahun ini telah tampil dalam 13 pertandingan untuk Dortmund, mencetak 9 gol, dan memberikan 4 assist. El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Salah satu contohnya adalah ketika Barcelona memutuskan untuk ikut mengejar Jonathan Tah, pemain yang sebelumnya menjadi incaran Real Madrid. Keputusan Barcelona untuk memburu pemain yang dilatih Xabi Alonso di Bayer Leverkusen ini, dilaporkan oleh media Madrid, El Chiringuito. Barcelona berniat menjadikan Tah sebagai pengganti Andreas Christensen, yang kabarnya akan dijual pada bursa transfer mendatang. Barcelona sendiri ingin memboyong sang bek saat kontraknya kedaluarsa di Leverkusen. Selama sebulan terakhir, Romeo Lavia telah menggantikan Enzo Fernandez dalam starting line-up Chelsea. Dengan Fernandes hanya tampil sebentar di Premier League sejak awal Oktober. Sementara itu, Enzo Fernandez menunjukkan penampilan impresif saat berada di bangku cadangan melawan Arsenal, sebelum jeda internasional pada November. Namun,
Dalam beberapa pekan terakhir, beredar rumor mengenai kemungkinan kepergiannya dari Chelsea, dengan Real Madrid dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Menurut media Spanyol Fichajes, Enzo telah menjadi pilihan menarik bagi Florentino Perez. Dan Chelsea dilaporkan akan meminta biaya transfer sebesar 120 juta euro untuk melepas Enzo. Manchester United akan menghadapi Ipswich Town di laga lanjutan Premier League, yang juga menjadi debut Ruben Amorim sebagai manajer Setan Merah. Bagi Amorim, pertandingan ini adalah ujian awal dalam karirnya bersama MU. Paul Merson mengingatkan, bahwa Amorim harus meraih kemenangan di laga ini. Ini adalah pertandingan pertama yang baik untuk Amorim, tetapi juga memiliki risiko besar, dan saya akan jelaskan alasannya, ujar Merson. Manchester United tidak boleh kalah, karena itu akan menjadi bencana. Namun, jika mereka menang, orang-orang hanya akan berkata, ini hanya Ipswich, sudah seharusnya kalian menang. Ben Chilwell sempat tersingkir dari skuad selama musim panas, karena dianggap surplus oleh Maresca dan tim pelatihnya. Namun transfernya dari London Barat tidak terwujud. Juventus kini berpeluang menjadi pelabuhan baru bagi bek Chelsea tersebut. Klub raksasa Italia itu ingin memperkuat lini belakang, setelah kehilangan Juan Cabal dan Gleison Bremer akibat cedera lutut serius. Menurut laporan Tuttosport, Juventus tertarik mendatangkan Chilwell dengan status pinjaman pada Januari, dengan kewajiban hanya menanggung sebagian dari gajinya. Paul Pogba saat ini masih absen dari dunia sepak bola, akibat kasus doping yang membuatnya dijatuhi sanksi larangan bermain selama 4 tahun. Setelah mengajukan banding, hukumannya telah dikurangi. Meski demikian, Pogba harus mengakhiri hubungannya dengan Juventus, karena kontraknya akan diputus per 30 November mendatang, berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam sesi siaran langsung di Twitch, mantan bintang Marseille, Adil Rami menyampaikan pesan penuh semangat kepada Pogba. Ia memberikan dukungan, sekaligus mengungkap harapannya agar Pogba bergabung dengan Marseille, klub yang kini juga diperkuat oleh Mason Greenwood. Lamine Yamal telah mencuri perhatian di level internasional maupun klub, berkat penampilannya yang gemilang bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Musim ini, di bawah arahan Hansi Flick, Yamal menjadi salah satu pemain andalan Barcelona, mencatatkan 6 gol dan 8 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Paul Pogba sangat terkesan dengan kemampuan Yamal, memuji perkembangan luar biasa pemain muda tersebut. Lamine Yamal itu luar biasa. Dia adalah pemain muda terbaik di dunia, kata Pogba. Bayangkan, jika dia memenangkan Liga Champions tahun ini. Itu akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Napoli dikabarkan sedang mempertimbangkan kemungkinan menjual Kvaratskhelia, winger andalan mereka yang menjadi incaran klub-klub besar seperti Barcelona. Langkah ini diperkirakan akan diambil, jika pemain internasional Georgia itu tidak menyetujui perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan Gazzetta dello Sport, Napoli telah menawarkan kontrak baru dengan gaji 6 juta euro per musim, ditambah bonus. Namun, jika Kvaratskhelia menolak tawaran tersebut, Napoli dilaporkan siap menjualnya pada bursa transfer musim panas 2025. Tierney Reijnders masih memiliki kontrak dengan AC Milan hingga 30 Juni 2028. Berdasarkan penampilannya saat ini, klub diperkirakan akan terus mempertahankannya. Gelandang berusia 26 tahun itu mengungkapkan, bahwa AC Milan tengah menjajaki kemungkinan perpanjangan kontraknya. Negosiasi diprediksi akan berjalan mulus, mengingat hubungan baik antara kedua pihak. Dalam wawancara terbaru, Eliano Reijnders turut memberikan komentarnya. Saya rasa dia akan bertahan di AC Milan untuk waktu yang lama, ujar Eliano. Kami belum tahu sejauh mana proses perpanjangan kontrak itu, tetapi dia sudah membicarakannya, tambahnya. Guardiola, sebelumnya memiliki kontrak yang hanya berlaku hingga akhir musim ini. Namun, rentetan 4 kekalahan beruntun yang dialami Manchester City belakangan ini, menjadi salah satu alasan dirinya memutuskan untuk tetap bertahan. Dalam pernyataannya melalui situs resmi klub, Guardiola menyatakan, bahwa ia merasa bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan tim dalam situasi sulit seperti saat ini. Sejak awal musim, saya banyak merenung. Ada saat-saat di mana saya berpikir, musim ini mungkin menjadi yang terakhir bagi saya. Namun, melihat tantangan yang kami hadapi bulan lalu, saya merasa tidak bisa pergi sekarang. Rasanya seperti meninggalkan klub di saat yang tidak tepat, ungkap Guardiola. Leandro Trossard bergabung dengan Arsenal pada Januari 2023, setelah 3,5 tahun membela Brighton.
Namun, ketertarikan besar dari Al Ittihad menjelang penutupan bursa transfer, membuat Arsenal bergerak cepat untuk memperpanjang kontraknya. Berdasarkan laporan Daily Mail, klub London Utara menawarkan kenaikan gaji yang signifikan dalam kontrak baru tersebut. Saat ini, Trossard menerima gaji sebesar 90.000 pound sterling per minggu. Dan dalam kontrak baru yang sedang dinegosiasikan, gajinya diperkirakan akan melampaui angka 6 digit. Casemiro pernah menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah Real Madrid, dengan penampilan yang impresif. Namun pada tahun 2022, ia memutuskan untuk meninggalkan Los Blancos dan bergabung dengan Manchester United di Inggris. Menurut laporan Trivela, ada kemungkinan Casemiro kembali ke Real Madrid pada awal tahun 2025. Klub tersebut tertarik membawanya kembali, terutama karena Aurelien Tchouaméni masih mengalami cedera. Itulah mengapa Real Madrid mengintip peluang untuk memulangkan Casemiro. Alisson telah absen selama lebih dari 1 bulan dari skuad Liverpool akibat cedera yang dialaminya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa kiper tersebut sudah pulih dan mulai kembali mengikuti sesi latihan bersama tim. Namun, slot baru-baru ini memberikan pembaruan terkait kondisi Alisson. Ia menilai bahwa sang kiper belum siap untuk kembali bermain dalam waktu dekat. Menurut saya, Alisson belum bisa tampil melawan Real Madrid nanti. Kami harus berhati-hati, karena dia mengalami cedera otot, ujar Slot. Pertandingan Bundesliga antara Bayern Munich dan FC Augsburg digelar di Stadion Allianz Arena. Dalam laga tersebut, Die Roten langsung bermain menekan sejak awal babak pertama. Meski demikian, Bayern menghadapi kesulitan untuk menembus pertahanan Augsburg yang tampil solid dan disiplin. Namun, Bayern Munich berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0. Harry Kane menjadi pahlawan bagi Die Roten, berkat hat-trick yang ia cetak. Pertandingan antara Al Nassr dan Al Qadsiah berlangsung di King Saud University. Al Nassr memulai laga dengan percaya diri, setelah Cristiano Ronaldo mencetak gol pada menit ke-32, memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang lawan. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan 5 menit, karena Al Qadsiah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, lewat gol Julian Quinones. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol yang membawa Al Qadsiah unggul 2-1. Kekalahan ini membuat Al Nassr tetap berada di posisi ketiga, dengan 22 poin.